Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,11% ke angka 7.504. Selain video ini kami juga mau upload dan video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang hari ini kembali bergerak naik. Dan di video ini coba analisa dua emiten yang kembali diakumulasi investor jumbo dunia dan secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Tancap Gas Borong MDKA dan MBMA Usai Stimulus Jumbo dari China. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, stimulus jumbo pemerintah China yang diumumkan akhir bulan lalu menjadi bahan bakar pergerakan harga komoditas logam dan emiten terkait di Indonesia. Bersama dengan itu, sejumlah nama pemodal asing jumbo tancap gas memborong saham MDKA dan entitas anaknya yaitu MBMA di awal Oktober ini. Paket stimulus terbesar China dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dorongan bagi harga komoditas dengan fokus Beijing pada langkah-langkah untuk merangsang kembali pasar properti. Jadi dari biji besi, tembaga, seng berhasil mempertahankan agar menambah kenaikan harga selama libur seminggu di China pada pekan lalu. Pembukaan kembali pasar di China pada Selasa nanti akan memberikan gambaran apakah rally masih memiliki ruang untuk berlanjut. Dan dari data Bloomberg bisa kita lihat BlackRock termasuk yang memborong saham MDK di awal Oktober tahun 2024. Dan selain BlackRock sebenarnya masih ada institusi lain, bisa kita lihat ada Fund X Association Corp yang juga memborong MDKA. Bisa kita lihat di sini juga untuk MBMA ada Sprout yang memimpin aksi beli di awal bulan ini. Sebelumnya bisa kita lihat dari rekomendasi analis, MDK dan MBMA berusaha merilis hasil kinerja berdasarkan laporan keuangan. MDK berhasil menurunkan rugi yang terlanjur lebar pada periode sama pada tahun lalu, sedangkan untuk MBMA bisa kita lihat mencatatkan laba. Jika kita baca lebih lanjut, di tengah rapor merah perbankan investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan malah menaikkan 2 peringkat sekaligus rating untuk MDKA dari underweight menjadi overweight. Dengan target harga itu di sekitar 3.270 dari sebelumnya 2.100. Analis riset dari Asian Metal, Indo Auto dan Consumer untuk JP Morgan mengumumkan bahwa balik arah secara agresif tersebut dimotori harga emas yang meroket 30% di year to date. Jadi memang harga emas saat ini mulai naik, MDKA harusnya diuntungkan. Sedangkan untuk MBMA direkomendasikan beli dari 12 dari total 14 analis yang mengulas saham. Sisanya 2 analis merekomendasikan untuk hold. Dan rata-rata targetnya itu di sekitar 720 untuk target 12 bulan. Sekarang kita lihat dulu untuk MDMA. Untuk MBMA bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih belum berhasil melewati garis EMA 150. Saat ini garis EMA 150 di 590, sebelumnya mencoba di break, sempat naik menyentuh sekitar 615, ini ternyata belum berhasil break dan kembali melemah. Hari ini MBMA memang masih naik 0,89% ke 565 dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di support EMA 50. Dan di bawahnya juga masih ada support lumayan kuat di 550. Sebelumnya bisa kita perhatikan MBMA sempat menyentuh sekitar 520. Tapi jika kita perhatikan 550 juga sebenarnya masih berupa support kuat untuk MBMA. Tapi secara tren MBMA saat ini masih belum begitu oke jika belum berhasil break garis EMA 150. Jadi mulai mencoba bangkit tapi belum berhasil break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah punya, misalnya masih bisa di hold selama 550 tidak dilewati. Atau teman-teman mau hold selama 500 yang masih berupa support psikologis tidak terlewati pun sebenarnya masih oke. Tapi ingat saat ini secara tren walaupun bisa bertahan di 500, apabila belum terkonfirmasi break garis EMA 150, trennya masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan untuk MBMA, asing hari ini masih keluar. Dan dalam beberapa minggu terakhir jika kita lihat asing sebenarnya masih terus keluar dari saham MBMA. Dan dari data broker summary memang terpantau ini ada akumulasi. Jadi walaupun naik tidak sampai 1%, ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk MBMA apabila teman-teman mau pantau, menurut saya masih bisa coba dipantau karena saat ini garis EMA 50 masih berupa support. Untuk entry bisa coba tunggu di 550 sampai garis EMA 50 di 565 ini. Selama masih kuat di 550, menurut saya masih menarik untuk swing dengan target di 580 sampai 600 untuk target jangka pendeknya. Jadi apabila berhasil bertanda rebound dari daerah support bisa coba entry, tapi jika terpantau mencoba melewati target harganya di 580 sampai 600 ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit.
Sekarang kita lihat untuk MDKA. MDK secara teknikal lebih bagus daripada MBMA. MDK sebelumnya naik tinggi setelah bersih break garis M50 150, tapi dalam 1 minggu terakhir ini memang mulai sideways, belum sempat naik mengetes 2800, baru di sekitar 2780 MDK memang mulai melemah. Jadi hari Jumat sempat menyentuh 2650 yang masih berupa support. Hari ini MDK berhasil naik 1% lebih dengan candle lumayan solid. Dan secara tren MDK masih oke, masih uptrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Hari ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar, tapi di broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini apabila kita fokus top one ini masih ada distribusi, tapi average ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk MDK cara pergerakan apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry lebih oke menurut saya adalah tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 2650 sampai 2600 untuk entry-nya. Jadi paling aman wait and see dulu karena kenaikan hari ini juga ini belum terkonfirmasi ada akumulasi besar, sehingga potensi untuk break 2800 sebenarnya masih kecil selama belum ada akumulasi. Jadi masih ada potensi untuk sideways, jadi lebih oke apabila belum sempat dapat di harga bawah untuk tunggu kembali di sekitar 2600-an. Apabila MDK terkoreksi kembali ke sekitar 2600 masih bisa bertahan, baru lebih oke untuk ikutan entry. Jika terpantau ternyata MDK lanjut melemah menembus 2600, sebaiknya tunggu di sekitar 2500 sampai garis EMA 150 di sekitar 2480 untuk entry di sekitar support lebih kuatnya. Sekarang saya akan coba update saham DSNG. DSNG hari ini naik sangat tinggi. Hari ini ditutup naik 14% ke 975. Jadi saat ini sudah mendekati resistensi psikologisnya di harga 1000. Dan secara teknikal juga DSNG masih bergerak sangat tren. Bisa kita lihat hari Jumat memang sempat terkoreksi, kembali mengetes 850. Jadi sampai saat ini sebenarnya memang 850 belum untuk konfirmasi break. Tapi kenaikan hari ini sangat solid candlenya sehingga potensi untuk break sangat besar dan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik. Dan DSNG merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Selain DSNG kami masukkan LSIP juga nanti akan kita coba bahas. Karena memang pada saat ini masih ada akumulasi dan uptrend. Ini bisa kita lihat untuk DSNG pada kenaikan hari ini. Asing terpantau masih masuk akumulasi. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 14% ini malah ada distribusi. Jadi untuk DSNG, apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1000. Tapi apabila teman-teman mungkin besok baru mau coba pantau saham DSNG, menurut saya sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi plus ternyata tidak ada akumulasi. Jadi masih ada potensi untuk terkoreksi atau terkena profit taking apabila DSNG gagal melewati harga 1000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham DSNG, sebaiknya tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 850 sampai 880. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar zona ini atau malah di bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila DSNG kesulitan untuk melewati harga 1000. Atau hold saja terus selama garis EMA50 tidak dilewati untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Selanjutnya LSIP yang salah satu saham masuk watchlist kami juga untuk minggu ini. Bisa kita lihat LSIP juga saat ini berhasil break 1030. Dan sekarang menuju target di sekitar 1080 sampai 1100. Jadi hari ini memang sudah sempat mencapai target di 1080, tapi secara candle masih oke. Apabila teman-teman masih hold, juga masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita lihat untuk LSIP, asing hari ini juga masuk walaupun akumulasi tidak sebesar DSNG, tapi di broker summary bisa kita lihat beda dengan DSNG yang tidak ada akumulasi. LSIP kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, sehingga ini lebih menarik untuk tetap kita hold. Secara candle masih oke, masih ada akumulasi, sehingga saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali naik menuju target di sekitar 1100. Dan apabila mencapai 1100 gagal break, teman-teman bisa pertimbangkan take profit atau hold saja terus selama LSIP tidak turun di bawah harga 1000 untuk saat ini. Jadi trailing stop saat ini di 1000. Apabila teman-teman memang dapat di harga bawah, bisa jadikan garis EMA50 atau 1000 untuk trailing stop. Tergantung di harga berapa teman-teman entry dan bagaimana trading plan teman-teman. Tapi untuk saat ini LSIP saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena masih ada akumulasi dan masih on track untuk mengetes 1100. Ini menarik apabila berhasil break 1100, maka target berikutnya sekitar 1140 sampai 1170. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.